Ya, kita masih bersama dengan Prof. Siti Zuhro, Prof. Wiwi. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi sempat tertunda itu. Ini masyarakat juga seperti sudah yakin dan pintar juga begitu ya. Ada yang mungkin masyarakat menilai, itu kan memang udah orderannya seperti itu. Pertanyaannya, lembaga dan konsultan ini perbedaannya seperti apa sih gitu loh? Iya, kalau konsultan itu memang punya tusi ya. Tugas pokok fungsi itu memberikan saran, memberikan gagasan, memberikan strategi taktik dan sebagainya untuk memenangkan dalam konteks pemilu tentunya. Dan itu absah, tidak ada masalah. Absah tapi haruskah di internal saja? Atau di internal dipublikasikan atau gimana? Konsultan. Konsultan. Jadi Mas Arief Fadil bisa menjadi konsultannya si Wulan, katakan untuk pasangan calon tertentu. Tidak masalah, memberikan gagasan internal saja. Iya, untuk kemenangan dan sebagainya gitu ya. Nah, lembaga survei biasanya usernya itu publik gitu kan. Nah, ini kan usernya memang tim pemenangan calon kan gitu. Nah, ini yang harus dibedakan. Tapi di Indonesia kan dua-duanya rangkap jabatan gitu, konsultan dan lembaga survei. Nah, itu harus dideklar gitu ya. Kalau ketika dideklar maka jelas sekali dia bekerja untuk gitu ya, satu lembaga, satu orang tertentu atau organisasi tertentu dan sebagainya. Jadi publik bisa melihat preferensi dari setiap lembaga itu. Betul. Gitu kan artinya ya. Itulah yang istilahnya tidak boleh ada kebohongan publik gitu ya. Jadi ada dusta di antara kita. Karena itu penting. Ini bagian dari literasi tadi, edukasi. Betul. Karena bagaimanapun juga Mas Arief Fadil dan Mbak Maria, kita pemilu ke-6 ya. Nasional ini pemilu ke-6 dari 99 sampai 2024 gitu. Tentunya hitungan itu kan 1, 2, 3 itu selesai gitu. Oh hebat kita, naik kelas dan sebagainya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini kan gitu. Maka ini pekerjaan rumah kita semua, baik stakeholders terkait pemilu ya, KPU, Bawaslu, institusi penegak hukum, birokrasinya, partai politiknya, masyarakatnya, medianya, lembaga surveinya, kompetisi kontestasinya bukan dalam konteks menang-menangan seperti itu. Untuk media dan untuk lembaga survei, kompetisi kontestasinya adalah menyuguhkan kualitas mereka untuk memberikan sebagai pilar demokrasi tadi itu, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa edukasi, literasi itu dilakukan. Nah, karena khawatirnya dengan hal ini tuh Prof, khawatirnya nanti publik melihat hasil lembaga survei sebagai informasi dan kemudian diserap mentah-mentah dan kemudian berdampak juga dari hasil Pilpres 2024. Jadi publik juga termasuk pemilih harus pintar dan juga kritis ya melihat hasil survei ini gitu ya. Dalam konteks itu maka punyalah empati ya. Punyalah empati kepada masyarakat luas yang masih membutuhkan gitu pituduh, teladan, tutur kata, contoh gitu kan, edukasi, karena masyarakat kita sangat butuh itu. Itu yang paling penting. Teladanan. Iya. Jadi pemilu itu bukan ansih memperebutkan kekuasaan, bukan itu saja gitu loh. Bahwa dengan kepemimpinannya tadi itu harus ada pembelajaran. Itu pembelajaran. Terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro atas waktunya dapat pelajaran dari Prof. Siti Zuhro. Penting nih yang terakhir nih. Terima kasih Prof. Wiwi. Sehat selalu untuk Anda. Oke, dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Arief Fadil dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit dulu pemirsa. Kami hanya bisa mengabarkan Anda yang menentukan di Pilpres 2024. Kami akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.